Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di sesi dialog spesial topik berita. Edisi hari Rabu ini kita akan berdialog dengan pengamat politik dan juga pemerhati bangsa Bang Tony Rosyid. Kita sudah terhubung melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Tony ya di hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Kita akan membahas beberapa hal kepada pendengar Rasil yang menjadi sorotan publik. Seperti biasa, saya akan mengangkat yang pertama ini ketika sejumlah tokoh nasional dan lintas ormas Islam itu mendeklarasikan gerakan nasional anti Islamofobia. Beberapa hari yang lalu, Bang Tony, gerakan ini memang untuk melawan isu Islamofobia di dunia yang oleh media barat itu digambarkan sebagai kaum teroris, ada juga radikalis gitu ya. Banyak tokoh yang hadir dalam deklarasi ini. Ini 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya, di Masjid Al-Azhar Jakarta. Dan beberapa kalangan ternyata ada juga yang merespon gitu mengenai pembentukan pendeklarasian gerakan nasional anti Islamofobia ini. Beberapa kalangan itu mempertanyakan, di Indonesia ini mana Islamofobianya mana begitu. Di sini kan pemimpinnya muslim, wakilnya ulama, lalu juga ibadah juga lancar semuanya. Nah, bagaimana Bang Tony kita menjembatani masalah ini tentang Islamofobia secara global ataupun di Indonesia? Iya, baik. Kita semua pendengar Rasul di mana berada. Ini harus juga kita akui berangkat dari inisiatif Amerika misalnya, kemudian diikuti oleh sejumlah negara mendeklarasikan anti Islamofobia. Dan di Amerika sendiri itu dideklarasikan pada 15 Maret ya, 2022 tahun ini, kemudian diikuti di Indonesia 15 Juli kemarin. Kita coba untuk memotret dulu bagaimana situasi politik di tingkat global. Pada saat Uni Soviet runtuh, tepatnya tanggal 26 Desember 1991, di mana perang dingin sudah mulai diakhiri, karena memang Uni Soviet yang merupakan atau notabene menjadi lawan terhadap Amerika dan sekutunya NATO, ini yang kemudian melemah, yang Amerika menjadi dikdaya. Lalu disitulah kemudian mesti ada kompetisi baru. Nah, kompetisi barulah kemudian merujuk kepada Islam, karena memang dunia akan selalu dinamis, dunia akan selalu mengalami sebuah dinamika. Jikalau memang ada kompetisi, nah, kompetisi ini bisa berarti konflik, bisa berarti yang lain-lain. Silent konflik sebagai perang dingin itu kan juga merupakan bagian daripada konflik, dan arahnya kemudian Islam. Nah, disitulah antara Barat dan Islam dihadap-hadapan. Kemudian banyak muncul konflik-konflik yang sesungguhnya berlatar belakang ekonomi, tetapi supaya menjadi lebih seru, supaya menjadi lebih politis, supaya bisa direkayasa sedemikian rupa, supaya tidak tampak kerakusan satu negara terhadap negara yang lain, dibuatlah konflik seolah-olah itu adalah konflik agama. Ketika dalam konteks ini, kenapa isu rekayasa isu ini dibuat, karena memang kelompok-kelompok Islam itu lemah, sehingga ketika dibangkitkan melalui konflik tetap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah perlawanan. Ini biasa dalam dunia global, dalam politik global itu hal yang biasa. Tapi sekarang ketika komunis, dulu kan lawannya komunis, sekarang komunis itu menguat, di mana Rusia mulai menguat, mulai berani, terus kemudian China mulai merangsek ke sejumlah negara, maka tidak lagi Islamofobia menjadi isu di politik global. Maka kemudian dilakukanlah deklarasi anti Islamofobia. Ini memang berangkat, harus kita akui, dari Indonesia, di mana Indonesia lebih cenderung dekat dengan Cina untuk 8 tahun belakangan ini daripada dengan Amerika. Sementara kawasan Asia Tenggara
ini yang akan digarap dan menjadi perebutan atau konflik antar benua ini adalah Indonesia. Nah, Indonesia dekat dengan Cina, maka demi untuk memberikan dukungan kepada dan komunis, ya itu betul-betul memiliki histori yang buruk di Indonesia. Umat Islam ketika muncul isu komunis, mereka bangkit bersatu dan melakukan sebuah perlawanan, dan pada saat itu tidak ada lagi mana Muhammadiyah, mana NU, mana ormas-ormas yang lain, dan semua yang satu, yaitu melawan komunisme pada saat 1948 pemberontakan di PKI di Madiun, kemudian 1965 yang kita kenal dengan G30 SPKI itu. Tetapi kemudian dalam sebuah perjalanannya menguat, dan umat Islam di Indonesia nampaknya tidak terlalu sensitif terhadap isu komunisme ini. Adalah beberapa tokoh yang mengungkap, tetapi tidak cukup menjadi sebuah gerakan besar. Maka kemudian Amerika mendapatkan Islamophobia ketika Islam di Indonesia cenderung untuk dirasakan, cenderung dimarginalkan. Nah, muncullah kemudian tanggal 15 Juli 2022 Gerakan Nasional Anti Islamophobia GNAI yang dihadiri oleh para tokoh diantaranya MUI dan ormas, itu juga tokoh-tokoh nasionalis yang lain. Saya pikir ini ada baiknya kalau kita melihat potret tersempit lagi, yaitu konteksnya Indonesia. Memang teorinya mesti begini ya, negara itu akan damai mana cara mayoritas itu terakomodir kepentingan-kepentingannya, mayoritas itu tidak terusik, mayoritas itu tidak merasa dimarginalkan, mayoritas itu tidak dibuat marah. Dengan begitu maka negara itu akan stabil. Ini teori secara umum di negara manapun. Mayoritas itu bisa dalam bentuk solidaritas sosial berbasis agama, bisa solidaritas sosial berbasis etnis, bisa solidaritas sosial berbasis daerah. Ini selama mereka itu merasa aman, nyaman, dan terakomodir kepentingan-kepentingan dasarnya, ya, harga diri, kehormatan, ya, terus kemudian ekonomi, banyak semua kepentingan dasarnya. Kalau kita menggunakan teorinya Abraham Maslow itu kan ada physiological need, kemudian safety need, lalu nah lagi menjadi need dan sebagainya. Itu kemudian existential need, paling akhir. Itu saya pikir ketika itu betul-betul didapatkan, karena itu adalah kebutuhan, ya, dalam dari hierarki of need itu, saya pikir itu akan menjadi sebuah nyaman. Tetapi ketika itu terusik, apakah kenyamanannya terusik, gitu ya, ekonominya, daya belinya terusik, kebutuhan akan harga dirinya terusik, eksistensi dan konteks demokrasi juga terusik, saya pikir ini akan menjadi sebuah gejolak. Ya. Kalau gejolak itu masih bisa dikendalikan, itu memang berarti sengaja dikelola. Yang kita khawatir adalah ketika gejolak itu karena sifatnya mayoritas, itu tidak terkendalikan, ketika terjadi ada triggernya, ini berbahaya. Nah, inilah istilahnya seperti orang yang menggunakan atau siapapun yang menggunakan teori konflik atau mengelola konflik untuk kepentingannya, itu seperti memelihara macan itu loh. Sekali ada trigger, sekali kebuka pintunya, itu berbahaya. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada siapapun, ya, untuk tidak saat pertama menggunakan mengelola teori konflik itu dalam rangka menjaga dan mencapai tujuan dan keinginan pribadi maupun kelompoknya. Yang kedua, berikan hak-hak yang seharusnya diterima terutama kepada, berbuat adillah kepada semuanya, minoritas atau mayoritas. Yang ketiga, jangan pernah melahirkan situasi di mana mayoritas itu merasa dilakukan tidak adil. Mayoritas dalam bentuk sekali lagi apapun, apalagi kemudian itu berbasis kepada agama, ini sangat sensitif sekali ketika sebuah isu. Itu saya pikir perlu mendapatkan sebuah perhatian. Dalam konteks di Indonesia, mayoritas itu adalah umat Islam, dan umat Islam itu memiliki saham yang
tidak seharusnya ada sikap-sikap, perilaku-perilaku, narasi-narasi yang bisa melukai mayoritas dalam konteks Indonesia adalah umat Islam. Mari kita rangkul bersama, kita berikan hak-hak mereka, kita buat nyaman semua pihak, kita melakukan secara adil sehingga bangsa ini bisa stabil keamanannya, bisa stabil politiknya, bisa stabil demokrasinya, sehingga dalam rangka untuk membangun ekonomi atau membangun masa depan Indonesia itu lebih mudah, lebih relatif akan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Gitu. Nah, gerakan ini kan pro kontranya dari kalangan umat Islam sendiri. Yang satu tokoh Muslim, yang satu yang kontranya pun tokoh Muslim juga gitu. Akhirnya masyarakat ingin melihat sebenarnya istilah Islamofobia kenapa sampai digulirkan ini kan dirasakan ada 3 alasan katanya. Pertama dari aspek kebijakan, ketidakadilan, dan juga pembiaran perlakuan. Apakah benar itu terjadi terhadap mayoritas Muslim di negeri ini, Bang Tony? Kalau melihat catatannya banyak gitu ya dirasakan oleh masyarakat. Iya, kalau munculnya Islamofobia itu, gitu kan, ya itu berarti kan mereka merasakan. Bagi pihak yang tidak merasakan, ya harus ikut empati. Misal begini, ya, misal begini, Mas Angga itu hidup dalam satu RT. Kemudian di RT itu ada orang kaya misalnya atau pejabat tinggi misalnya yang arogan, yang merasakan itu kan Mas Angga dan tetangganya. Yang lain katakan ada 1-2 yang tidak merasakan, ikut empati dong. Bukan kemudian saya nggak merasakan tuh perasaan lu aja, kan menurut saya nggak bijak juga. Ya. Artinya apa? Apalagi kalau kemudian dipolitisir, di mana ada pihak-pihak yang dipakai untuk mengcounter terhadap perasaan orang-orang yang sedang mendeklarasikan itu. Dan ini kan sering ditarik-tarik dunia politik. Sudahlah, menurut saya kita mesti objektif. Dunia politik itu nyata betul, tetapi kita harus pahami bahwa situasi harus betul-betul kita berani mengungkapkan secara objektif. Ini loh seperti ini. Ya. Jangan kemudian ada pihak-pihak yang selalu hadir untuk mengkonter fakta yang ada, ya, kemudian mengaburkan objektivitas, ya, yang kemudian mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan tersendiri. Sudahlah, kita ingin Indonesia ini baik, kita ingin Indonesia ini damai, kita ingin Indonesia ini tidak mengalami sebuah ketegangan yang tidak perlu, ketegangan yang kontraproduktif. Oleh karena itu, tuntutan ini saya pikir layak untuk diakomodasi. Masa ketika GNAI itu hadir, di situ juga ada orang-orang MUI, masihkah kita mencurigai orang MUI? Iya. Di situ ada SI, Sarekat Islam. Sarekat Islam selama ini kan tidak berpolitik. Ya katakanlah untuk konteks ini partai tidak punya, gitu kan. Kemudian masuk dalam dunia politik praktis juga tidak. Masa sih kita mencurigai? Ya, cobalah kita membuka mata dan hati kita untuk ikut menerima. Ini bukan sebuah ancaman. GNAI itu kan bukan sebuah ancaman. Ini hanya sebagai sebuah tuntutan agar perasaan mereka itu diakomodir. Ya, marilah perlakukanlah kami sebagaimana yang lain. Kan itu aja sebenarnya. Bukan menjadi gerakan politik, bukan menjadi gerakan yang dalam tanda kutip bisa berpotensi mengancam negara atau mengancam keamanan atau mengancam masyarakat yang lain, kan tidak. Sudah kita gerakan-gerakan semacam ini selama ikut aturan hukum yang ada, ya, selama tidak membahayakan negara, mari kita dengar. Kalau itu memang baik untuk negaranya, mari kita dukung. Karena ada juga kan ini diangkat tuh satu kata dalam gerakan anti Islamofobia ini ketika umat Islam mayoritas itu selalu dicap sebagai radikalis dan juga dicap sebagai ekstremis, yang akhirnya kita menganggap bahwa ekstremis itu ya dan radikalis itu ilusi gitu. Saya jadi ingat satu tulisan The Economist, ini salah satu media yang mengangkat
judul kampanye Indonesia melawan Islamis adalah taktik untuk membungkam para kritikus. Ini kan jadi ini berupa laporan ketika di Indonesia para birokratnya ini memiliki reputasi sebagai orang-orang yang bisa mengatur isu gitu, orang-orang yang bisa mengatur isu. Mereka melihat ketika di tubuh pemerintahan ini ada yang mengkritik atau ada yang vokal, langsung labeling dan cap itu muncul gitu. Nah makanya masyarakat tuh melihat kok kenapa sih setakut itu gitu. Ternyata ini menjadi tajuk bagi The Economist untuk mengangkat hal ini gitu. Bagaimana melihat keterkaitannya dengan isu-isu yang memang dimainkan oleh para birokrat dan oleh para penguasa untuk membungkam para kritikus yang berasal dari orang Islam, menurut Bang Tony? Iya kan tadi saya bilang garis tebalnya adalah bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan konflik untuk memelihara kepentingannya, karena itu berbiaya tinggi. Yeah. Kenapa berbiaya tinggi? Karena ketika yang misalnya ada orang-orang tertentu yang dipasang dijadikan sebagai buzzer, yang kita kenal sebagai buzzer rupiah, itu kan kerjanya kemudian memprovokasi terus-menerus antara satu pihak dengan pihak yang lain, supaya gaduh, supaya kemudian terjadi stigma publik kepada setiap gerakan yang muncul gitu. Saya pikir sebuah protes itu akan produktif jikalau ditanggapi dengan elegan, diakomodir substansi yang kepentingan yang ini. Selama itu tidak melanggar aturan dan tidak mengancam eksistensi. Justru kalau kemudian tidak akomodir itu tidak mengancam eksistensi. Dan kalau tidak diakomodir ini akan menjadi bara yang terus-menerus hidup, dan itu tidak baik di sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Karena itu atau kata siapapun lah ya, ekonomis atau apapun, kalau kita waras saya pikir demokrasi itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama antara demokrasi itu. Yang indikatornya adalah kebebasan di dalam berpendapat. Sama lagi-lagi ikut aturan dan tidak menjadi soal di era media ini itu kan soal opini saja. Siapa yang buat opininya, di situ yang paling berpengaruh pada publik. Kalau kemudian saya lah seandainya saya punya 100 buzzer, 5 buzzer aktif, yang lain tinggal share aja. Saya pikir bikin konten-konten itu akan berpengaruh. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Hitler itu. Kesalahan adalah kebenaran adalah kesalahan yang terulang 1000 kali. Kalau diulang, padahal nggak ada faktanya. Dan masyarakat kita kan tidak semua cerdas, lebih banyak adalah awam, dan itu mudah terpengaruh. Kalau saya bilang 1000 kali bilang masyarakat teroris, akhirnya kalau sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali nggak percaya. Tapi kalau 1000 kali percaya nggak? Orang akan percaya. Jangan iya ya. Akhirnya kemudian dengar Mas Angga ngomong satu kata saja, yang kemudian berpotensi berpulang untuk diartikan ke arah sana. Akhirnya orang percaya. Mengkait-kaitkan seperti itu. Inilah yang terjadi selama ini. Ada pihak-pihak yang memelihara konflik ini untuk kepentingannya dan menggunakan cara-cara yang tidak elegan, yaitu melalui pembangunan opini-opini atau stigma-stigma ke publik yang menurut saya tidak pas. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan. Mari kita objektif, gitu. Nggak usah ikut memperkeruh dan membuat gaduh situasi. Akhir-akhir ini kan sudah mulai membaik. Mari kita jaga bersama lah, kita konsumsikan bangsa ini supaya pemerintah juga tenang, negara juga tenang untuk membangun masa depan bagi bangsa kita. Baik, Bang Tony, kita beralih ke isu lainnya. Ini ngeklik Twitter ini ternyata trendingnya adalah HRS, Habib Rizik Syihab. Yang 40 menit lalu, alhamdulillah beliau hadir pulang gitu ya ke rumahnya. Dan yang menarik dari pembebasan Habib Rizik Syihab ini, pers rilis yang diterbitkan oleh tim advokasi Habib Rizik Syihab, ada poin 3 ini yang disampaikan.
menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham dan juga Kepala Lapas Cipinang, kepada seluruh unsur gitu ya, ke Kapolri juga sampai ke Kepala Rutan Bareskrim. Nah, ini hal yang menurut kacamata kita mungkin bagus gitu ya, press release ini gitu. Habib Rizik dan melalui tim advokasinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung seluruh rangkaian proses hukum juga setelah menjalankan pidana terhadap Habib Rizik Syihab ini. Bagaimana Bang Tony mengomentari hal ini? Ya, memang proses ya, dalam proses peradilan itu kan semua sudah terjadi, terus kemudian ada vonis dijalani, lalu sesuai dengan vonis itu ketika 2/3 itu sudah dijalani, itu sudah bisa di luar dan sebagainya ya. Saya pikir biasa-biasa saja sih, tidak sebuah proses. Hanya saja semua kejanggalan yang ada memang untuk ke depan ya harus dihilangkan. Kejanggalan dan pengertian berlaku dengan siapapun. Sebuah proses hukum mesti pertama menjunjung tinggi keadilan supaya tidak muncul berbagai spekulasi di publik, tidak muncul berbagai stigma atau dugaan-dugaan ya, di publik. Ini penting saya. Ya, karena itu ya kita dorong bagi penegak hukum, apakah itu kepolisian, kejaksaan atau kehakiman, untuk senantiasa menjaga marwahnya dengan cara menegakkan keadilan seadil-adilnya untuk setiap orang. Ini penting dalam rangka untuk masa depan bangsa ini dan juga mengeliminir terhadap segala potensi munculnya kegaduhan yang diakibatkan oleh opini-opini dan dugaan-dugaan yang tidak semestinya ada. Karena itu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua ya. Kita semua untuk ikut memberikan dukungan kepada semua penegak hukum agar taat hukum, agar berprinsip kepada keadilan untuk semuanya tanpa terkecuali, baik itu individu maupun orang yang berada di kelompok-kelompok tertentu. Itu sih saja saya bahwa hal yang memberikan banyak pelajaran buat kita semua, ya, buat aparat hukum, buat pemerintah, buat kita, buat rakyat, yang mendapatkan pelajaran dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa hukum yang kemarin berprosesi di dalam diri Habib Rizik dan yang lain-lain. Baik. Dan terakhir ini Bang Tony, bagaimana analisanya melihat perkembangan dari kasus tembak-menembak gitu ya para polisi ini, sampai ada tagar kalau di Twitter ini, tagar itu tangkap Verdi Sambo. Satu langkah dari Kapolri ketika sudah menonaktifkan. Bagaimana dari langkah-langkah hukum yang memang pengacara dari keluarga Yosua ya, itu sekarang sepertinya akan masif ini melakukan pembelaan. Bagaimana Bang Tony melihat kasus ini? Ya, semua tetap praduga tak bersalah, dan semua informasi yang sudah disampaikan ke publik, baik itu informasi dari pihak kepolisian maupun informasi dari pihak pengacara, nanti akan diuji melalui sebuah proses hukum yang terjadi. Satu hal yang perlu kita apresiasi bahwa kasus ini sudah mengalami sebuah kemajuan. Ya, di mana tadi disebutkan bahwa Jenderal Sigit Kapolri sudah membuat langkah dengan menonaktifkan, tujuannya agar proses hukum terhadap kasus ini berjalan dengan lancar, berjalan secara objektif, berjalan dengan apa adanya. Yang kedua, menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Joshua untuk mencari keadilan melalui adanya sejumlah pengacara, melakukan sebuah penuntutan ini, menurut saya ini juga baik dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan membuka seobjektif mungkin. Bagi Polri sendiri, sebagaimana juga disarankan oleh para tokoh dan semua masyarakat, termasuk Pak Mahfud MD sendiri, gitu kan, Pak Sigit memang perlu
Kapolri perlu sudah membuka ya, sudah membuat tim pencari fakta ya, yang sekarang sudah berproses untuk berjalan gitu kan. Memang perlu diungkapkan apa adanya, jangan ada korban yang lain dalam pengertian, jangan juga karena kasus ini institusi Polri menjadi korban ya. Terus kemudian Pak Kapolri sendiri menjadi korban atau ada pihak-pihak yang menjadi korban gara-gara distigmakan, dituduh, diopinikan, menutupi. Karena itu kita dukung masyarakat semua sudah memberikan dukungan kepada Kapolri untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, benderang-benderangnya apa adanya, dan Kapolri sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang perlu kita juga apresiasi. Langkah tadi yang pertama sudah menonaktifkan sebagaimana saran dari Polri Watch ya, IPM gitu ya, itu memberikan sebuah saran, kemudian telah diakomodir, ini juga harus kita apresiasi, diakomodir. Kemudian juga membuat tim pencari fakta, bagaimana saran yang selama ini muncul diakomodir. Saya pikir ini sudah mulai ada langkah-langkah maju. Masyarakat memang harus terus mengawal kasus ini, memberikan dukungan, motivasi, spirit, semangat kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini, sehingga yang bersalah mendapatkan hukuman yang selayaknya ya. Semua akhirnya mendapatkan informasi apa adanya gitu kan. Ya, jangan juga mengembangkan informasi yang tidak berdata. Semua harus, ya intinya bahwa masyarakat kuat sekali memberikan dukungan kepada Kapolri untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya, dan Kapolri kita lihat sudah melakukan langkah-langkah yang maju, mengakomodir terhadap apa yang menjadi keinginan, saran, dan tuntutan dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang ini. Ya, kita harapkan ini akan lancar semuanya, sampai kemudian semua proses hukum yang dijalani ini menjadi tuntas, dan marwah Polri tetap baik, marwah Polri tetap tinggi, marwah Polri tetap terjaga dengan sebaik-baiknya atas apa yang dilakukan oleh Polri, mengakomodir, tidak hanya mengakomodir, artinya menegakkan hukum setegak-tegaknya dalam kasus ini. Baik. Dan sebagai penutup, Bang Tony, dari kita melihat bahwa keamanan dan juga ketertiban bukan hanya tanggung jawab negara, maksudnya semua unsur yang ada di situ, masyarakat juga tadi selain mengawasi dan juga mensupport aparat ataupun pihak yang berwenang, bagaimana menjadikan negeri ini agar terkontrol gitu, dengan adanya kasus apapun gitu ya, masyarakat itu bisa mengatasi hal tersebut dan juga muncul solusi-solusi gitu ya. Semua unsur yang berperan gitu bisa menuju kepada kesatuan gitu, Bang Tony. Bagaimana masyarakat ini harus bersikap sebagai penutup? Iya, kalau kita bicara tentang pilar demokrasi, ada 4, salah satunya media gitu kan. Ketika media melemah, ada medsos. Jadi netizen ini sekarang menjadi bagian daripada pilar demokrasi di Indonesia. Ya, segala sesuatu yang tidak logis, segala sesuatu yang tidak tepat, tidak masuk di otak waras publik, kan, itu mendapatkan respon yang menurut saya luar biasa. Jadi netizen menurut saya adalah mereka yang juga ikut berjasa menjaga demokrasi ini. Meskipun ini juga harus kita perhatikan, gitu kan. Jangan sampai ada melanggar hukum dengan berkomentar-komentar yang melampaui batas-batas aturan. Ini yang harus dijaga, ya. Karena ini bisa menjadi kalau ini dijaga, Indonesia juga akan damai. Jadi netizen selain mendorong demokrasi itu hidup, ya, menghidupkan kembali demokrasi, di mana sebagian ya, atau sering kali media mainstream itu
loyo untuk menghidupkan nafas demokrasi ini. Dan Hmm. netizen melalui medsos ini hadir untuk menghidupkan kembali demokrasi yang cenderung terganggu. Iya. Nah ini menurut saya baik, tapi itu positifnya, gitu kan, positifnya. Ya memang kemudian setiap ada pohon kemudian ada rumput itu kan biasa. Nah, cuman kita sarankan rumputnya diperkecil lah, artinya Iya. komentar-komentarnya dijaga Hmm. supaya tidak melampaui batas-batas aturan hukum yang pada akhirnya kena masalah. Terus kemudian juga itu akan memberikan kekeruhan, mengeruhkan masyarakat, ya, dengan dunia publik yang tidak perlu. Ya, kita perlu memberikan semangat kepada siapapun, terutama kepada pemerintah, kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola negara ini, ya, dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang konstruktif, paling tidak mengurangi cara-cara yang destruktif, cara-cara yang negatif. Ini harus terus-menerus dikumandangkan sebagai siar etik kepada masyarakat, karena ini akan memberikan pengaruh terhadap situasi kebatinan bangsa ini. Nah, munculnya kampret cebong yang dulu yang sekarang kita udah mulai gugur, kan, itu kan juga berangkat dari suasana kebatinan yang terganggu masing-masing pihak. Oleh karena itu makin lama saya pikir netizen gitu kan semakin cerdas, makin berakhlak, makin memiliki standar moral yang cukup baik, tapi juga harus dicontohkan oleh para elit. Para elitnya juga harus memiliki menjaga standar-standar perilakunya, standar sikap kenegarawanan yang baik, sehingga ini menjadi sebuah referensi dengan membuat narasi-narasi yang justru kontroversi, yang membuat gaduh satu dengan yang lain. Ya, jadi saya pikir ini bukan tanggung jawab negara saja, tapi tanggung jawab kita semua untuk menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas kenyamanan bangsa ini, dan damai itu harus kita ciptakan dan kita pelihara bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak Bang Tony Rossi atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum.